Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Ibrani 12 ayat 10b sampai 11. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, ada seorang Kristen bertanya-tanya kepada Tuhan, "Mengapa ketika aku belum mengenal Tuhan atau sebelum bertobat, tidak ada masalah? Semua baik-baik saja, tenang-tenang saja, selalu happy. Keluarga, pekerjaan, anak-anak semua tampak baik-baik saja. Tetapi ketika aku memutuskan untuk bertobat dan mencoba menata hidup dengan lebih dekat kepada Tuhan, kemudian semua berubah total. Masalah demi masalah bermunculan. Anak mulai tidak peduli dengan didikan orang tua. Suami istri mulai saling menuduh. Keuangan keluarga menjadi tidak lancar. Orang-orang yang sudah lama terlupakan berdatangan menagih hutang. Belum lagi sakit penyakit juga mulai berdatangan silih berganti. Kemudian kita berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, ada apa dengan ini semua? Mengapa dulu ketika aku tidak bertobat semua tampak baik-baik saja? Namun ketika aku bertobat dekat dengan Tuhan, persoalan bertubi-tubi menghunjam diriku dan keluargaku." Saudara, hal seperti itu memang benar. Mengapa? Karena Allah itu kudus, saudara. Tuhan Yesus itu kudus, terang dari segala terang. Siapapun boleh bertobat mendekatinya, karena Yesus adalah jalan masuk bagi yang ingin bertobat. Namun ada konsekuensinya, saudara. Siapapun yang mendekatinya dengan pertobatan, maka semua akan tampak benderang. Tidak ada yang tertutupi. Semua disingkapkannya, yang selama ini ditutup-tutupi akan terbuka secara benderang. Memang saudara, hal ini sangat menyakitkan, seolah memalukan kita. Tapi tujuan Tuhan bukan sekali-kali ingin memalukan kita atau ingin menelanjangi kita. Maksud Tuhan adalah menghajar kita, mendidik kita, mencelikkan kesalahan dan dosa-dosa kita satu demi satu, supaya dengan pertobatan itu di dalam Yesus akan dibersihkan. Apabila saya analogikan dengan penyakit kanker, dokter harus mengoperasinya, saudara, mengambilnya seakar-akarnya, kanker itu supaya bersih. Karena Tuhan pasti akan membersihkan semua dosa kesalahan semua anak-anak Allah. Semua itu dibuka dan dibersihkan Allah supaya kita terbebas dari kuasa dosa yang menumpuk-numpuk dalam hidup ini. Maka dengan kekudusan dan kebenaran Tuhan akan kita dekati. Supaya apa, saudara? Firman Allah katakan, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara, apabila ada di antara kita saat ini yang sedang mengalami hal demikian, maka mintalah kepada Tuhan Yesus suatu pengampunan dan lakukan perintah firman-Nya, terutama menyelesaikan barangkali ada banyak hal yang selama ini belum kita bereskan. Mungkin persoalan hutang kita, mengecewakan orang lain, merugikan orang lain, menghancurkan reputasi orang lain, pernah mengecewakan anak kita, bahkan pernah mengecewakan orang tua kita, pernah berselingkuh, dan lain-lain. Minta ampun sama Tuhan dan menyelesaikan semuanya dengan bertanggung jawab. Itulah bertobat, dan kemudian engkau akan mengalami kelepasan dan pembebasan dari masalahmu. Tetapi ketika engkau malah lari jauh-jauh dari Tuhan, memang masalah itu tidak tampak, tapi bukan berarti masalah menjadi selesai, saudara. Itulah yang terjadi atas orang-orang dunia, seolah tidak ada masalah karena dosa menutupinya. Tapi pada hari akhir nanti, semua akan diungkapkan di pengadilan Tuhan,
dan semua sudah terlambat, hukuman kekal menanti. Karena upah dosa adalah maut. Maka lebih baik bertobat sekarang, saudara. Biarkan Tuhan membuka dosa-dosa kita, dan biarkan Dia bekerja menguduskan kita. Semua kita selesaikan sekarang ini bersama Yesus supaya kita diperkenan dalam kemuliaan-Nya. Memang sakit, saudara, tapi kita disembuhkan dari dosa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, selidikilah hatiku dan batinku, supaya kami bisa memperbaiki hidup ini dalam kekudusan dan ketaatan, karena Engkau kudus. Kami mau lebih dekat bersama-Mu Bapa, dan kami tidak mau binasa karena dosa-dosa kami. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami. Hari ini juga persoalan kami, dosa-dosa kami dicabut di dalam nama Yesus. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.